Berjumpa lagi dengan saya Dewa Gede Sumantri di channel Info Hukum. Kali ini saya ingin membahas tentang bisa nggak sih orang yang memfitnah kita atau orang yang menuduh kita melakukan sesuatu padahal kita tidak melakukan perbuatan tersebut itu untuk dilaporkan ke polisi. Nah, ini jawabannya. Ketika Anda difitnah atau ketika Anda dituduh padahal Anda tidak melakukan perbuatan tersebut, tetapi berita yang disampaikan kepada mungkin tetangga Anda, saudara Anda, atau mungkin orang lain yang dekat dengan Anda menceritakan hal-hal buruk terkait tentang Anda, apakah orang-orang seperti itu bisa dilaporkan ke polisi? Nah, mungkin Anda contoh seperti ini, untuk seorang wanita mungkin ya, Anda ada tetangga Anda atau teman Anda ataupun kerabat Anda ataupun siapapun itu menceritakan di belakang Anda bahwa katanya Anda itu menjadi simpanan dari om-om, ya, tapi tidak terbukti. Begitupun sebaliknya, misalkan ada seorang pria, Anda dikatakan bahwa Anda memiliki simpanan atau mungkin Anda memiliki istri kedua, ketiga, keempat, dan mungkin apapun itu, yang intinya adalah orang tersebut telah memfitnah Anda karena hal tersebut itu tidak dapat dibuktikan. Nah, apakah orang-orang yang suka menggibah itu bisa dilaporkan ke polisi? Ini jawabannya. Di dalam pasal 311 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di situ sudah diatur dengan jelas bahwa apabila ada seseorang yang memang terbukti memfitnah, maka ia akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal selama 4 tahun. Ya, jadi hati-hati nih bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka menggosip dan tidak memiliki fakta atau bukti yang real terkait apa yang Anda sampaikan, Anda bisa dipenjara selama 4 tahun. Wah, itu lumayan juga ya kalau Anda bisa dikenakan 4 tahun penjara. Oleh karena itu, Anda harus hati-hati, Anda harus memfilter kembali informasi yang Anda dapatkan dan yang akan Anda sampaikan kepada orang lain. Apakah itu memang sudah terbukti ataupun memang berita itu masih berita yang abu-abu, istilahnya belum jelas ada faktanya atau tidak nih. Karena apabila itu tidak terbukti, orang yang Anda gibahkan tadi atau Anda yang mungkin sebagai korban gibah itu tadi dapat melaporkannya ke polisi dengan berbekal pasal 310 KUHP itu tadi. Ya, karena untuk seseorang dikatakan dia memfitnah atau tidak, ya kita tidak bisa untuk memerintahkan atau menyuruh orang itu membuktikannya. Tapi di sini kita lah yang harus membuktikan sebagai korban yang digibahkan atau yang difitnah itu tadi ya. Karena apa? Di pasal 310 ini sifatnya adalah deliknya delik aduan. Jadi apabila Anda sebagai korban yang difitnah tidak melaporkan ke polisi, ya orang yang memfitnah tersebut tidak dapat ditindak. Gitu ya. Dan ketika Anda juga ingin melaporkan ke polisi, Anda juga harus tahu apakah sudah ada bukti-buktinya atau belum. Sudah ada saksinya atau belum ketika Anda difitnah itu. Karena biasanya fitnah ini kan dilakukan di belakang Anda ya. Dengan kata lain, Anda sendiri tidak tahu kalau Anda sedang diomongin oleh orang lain. Gitu. Jadi yang perlu Anda lengkapi ketika Anda melakukan pelaporan ke polisi, itu yang pertama adalah alat bukti. Nah, alat bukti ini contoh seperti foto mungkin atau video atau rekaman suara ataupun saksi-saksi atau orang yang menyaksikan. Jadi ini harus ada minimal Anda melengkapi 2 alat bukti dan ada 2 orang saksi yang melihat secara langsung ataupun mendengar secara langsung ketika Anda difitnah tersebut. Nah, kenapa hal itu harus dilakukan? Ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, bahwa laporan itu bisa diterima oleh pihak kepolisian ketika Anda mengantongi minimal atau setidak-tidaknya 2 alat bukti dan 2 orang saksi. Barulah laporan Anda nanti akan diproses selanjutnya oleh pihak kepolisian. Gitu. Jadi mulai saat ini, untuk Anda yang suka menggibah harus hati-hati kembali ya, karena kita tidak tahu, mungkin kita masih saudara ataupun masih kerabat dekat dengan orang yang kita gibahkan itu tadi, dan ternyata orang yang kita omongin itu mungkin dia merasa kesal dan akhirnya dia melaporkan Anda, si yang suka menggibah atau si yang suka menggosip ini tadi, ke pihak kepolisian. Nah, oleh sebab itu mulai saat ini hati-hati dalam bergosip ya. Kalau bisa sih memang kurangilah gosip ya, karena memang gosip itu kalau menurut saya pribadi ya memang kurang bermanfaat sih ya.
Gitu, kecuali mungkin Anda menggosip tentang hal-hal yang menghasilkan untuk Anda, ya itu kembali lagi terserah Anda. Nah, mungkin sekian video kali ini. Apabila Anda ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dari video ini. Saya Dewa Gede Sumantri dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam keadilan.